Selamat bertemu lagi dalam renungan online Ibu Bapak dan Saudara semua. Saya Pendeta Ferdi dari GKI. Tema renungan ini ialah bahaya lip service berdasarkan Injil Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, kita harus betul-betul mengerti ayat ini. Berseru Tuhan, Tuhan, atau mengucapkan haleluya, puji Tuhan, adalah kebiasaan umat Kristen di dalam ibadah yang mereka selenggarakan. Namun hidup sebagai umat Allah tidak pernah cukup hanya dengan lidah dan mulut saja. Banyak orang Kristen yang hanya omong doang, atau NATO, no action, talk only. Ini semua adalah lip service, hanya dalam omongan. Di dalam surat Roma pasal 10 ayat 9, Rasul Paulus menulis, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan itu sama seperti ayunan langkah pertama. Kita tak pernah sampai ke tujuan jika hanya melangkah satu kali saja. Kita baru dapat sampai ke tujuan jika kaki kita terus melangkah. Apakah langkah selanjutnya sebagai umat Kristus? Langkah selanjutnya adalah bertindak di dalam kasih. Orang yang ditolak masuk ke dalam kerajaan sorga itu berkata, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Sungguh betul, mereka sudah berbuat banyak, tetapi sayangnya, semua itu hanya untuk kepentingan sendiri. Hanya untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah, Tuhan mengusir mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Saudara, ayat dalam Matius 7:23 ini haruslah kita baca dan fahami dalam kaitan juga dengan ayat-ayat di dalam Matius pasal 25, 34 hingga 40. Ketika Anak Manusia datang kembali dalam kemuliaannya sebagai Raja, dan dia berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang-orang yang ditolak masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak pernah melayani saudara-saudara yang paling hina. Yang mereka lakukan hanyalah lip service, berteriak-teriak haleluya, puji Tuhan atau Allah Maha Besar. Namun tindak perbuatan mereka itu jauh dari kehendak Allah. Inilah bahaya dari lip service yang terbesar. Tidak membawa orang semakin dekat pada Tuhan, malahan semakin jauh. Pesan Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa mengikut Kristus adalah satunya kata dan akta, perkataan dan perbuatan. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat-Nya kepada sesama yang membutuhkan. Amin. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami kembali bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar dan renungkan, ya Tuhan. Engkau mengajar kami untuk menghasilkan buah-buah iman dalam hidup ini. Pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu selalu. Kami doakan mereka yang lemah dan sakit. Sudilah Engkau menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan mereka. Berkatilah keluarga yang mengasihi dan melayani kekasih-kekasih yang sedang sakit. Berilah kesabaran, kekuatan, dan sukacita dalam melayani. Kami mendoakan para tenaga medis, lindungi dan berkati pekerjaan mereka. Kami mau berdoa untuk perdamaian di dunia, agar semua bangsa dapat hidup berdampingan, saling membantu, saling mendukung, di dalam menghadapi musuh umat manusia, seperti kelaparan, bencana alam, korupsi, kejahatan, dan hindarkanlah perang yang dapat mengancam kehidupan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa bahwa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada siapa saja. Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.